Selamat siang semuanya. Selamat siang dosen kami, Bapak Dr. of Science, Apoteker Rahmat Jidi Utomo, Master of Science. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Julius Ivan Mahadika, Davinda Yudita Astarina, Hanum Hasifah Fahria, Anita Triwidiati, dan saya Valen Putri Ani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Structure Activity Relationship atau hubungan struktur aktivitas antara prasugrel dengan clopidogrel yang merupakan tugas UAS Take Home Assignment farmakoterapi lanjut sistem kardiovaskular, renal, dan endokrin. Di sini kami akan membahas studi kasus yang kelima, di mana seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun mengalami trombosis stent koroner meskipun telah menggunakan clopidogrel 75 mg per hari. Analisis menunjukkan bahwa pasien ini mengalami resistensi terhadap clopidogrel dan direkomendasikan penggantian clopidogrel dengan prasugrel 10 mg per hari. Studi Triton Timi 38 menunjukkan bahwa prasugrel lebih efektif sebesar 19% dibandingkan dengan clopidogrel dalam mencegah trombosis stent. Dan kami akan menjelaskannya berdasarkan hubungan struktur dan aktivitas bahwa prasugrel lebih baik dibandingkan dengan clopidogrel pada kasus ini. Prasugrel adalah obat antiplatelet dari golongan turun tienopiridin yang bekerja dengan menghambat aktivasi dan agregasi trombosit melalui pengikatan irreversibel pada reseptor adenosin difosfat tipe P2Y12. Clopidogrel adalah prodrug inhibitor trombosit yang digunakan untuk mengurangi terjadinya risiko infark miokard, stroke, dan penyakit arteri perifer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanu Masifa. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja prasugrel adalah sebagai prodrug yang dimetabolisme menjadi metabolit aktif R138727 yang secara permanen memblokir komponen P2Y12 dari reseptor ADP pada trombosit, mencegah aktivasi kompleks reseptor glikoprotein 2B3A, dan mengurangi aktivasi serta agregasi trombosit. Kemudian untuk clopidogrel dimetabolisme oleh enzim CYP450 menjadi metabolit aktif yang secara selektif menghambat reseptor P2Y12 pada trombosit, mencegah pengikatan ADP dan aktivasi kompleks glikoprotein 2B3A. Hal ini menghambat agregasi trombosit secara irreversibel selama masa hidup trombosit 7-10 hari. Kemudian aktivasi trombosit oleh agonis lain juga terhambat melalui penghalangan amplifikasi oleh ADP. Kemudian untuk analisis sifat fisika kimia dari prasugrel, untuk molekular formulanya C20H20FNO3S dan clopidogrel C16H16ClNO2S. Kemudian untuk nilai log P, prasugrel sebesar 3,536, clopidogrel 3,8. Lalu untuk berat molekul, prasugrel lebih besar senilai 373,4 gram per mol, sedangkan clopidogrel 321,8 gram per mol. Lalu untuk larutan, prasugrel sangat rendah larut dalam air dengan nilai 2,37 mikrogram per mili dibandingkan dengan clopidogrel 15,1 mikrogram per mili pada pH 7,4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davinda Yudita. Selanjutnya adalah analisis farmakokinetik antara kedua obat, yaitu prasugrel dan clopidogrel, di mana yang pertama ada onset of action prasugrel dengan dosis 60 mg menghasilkan waktu sekitar 30 menit setelah pemberian, dengan clopidogrel dengan dosis 300 sampai 600 mg menghasilkan waktu 2 jam. Untuk dosis pemeliharaan 50 sampai 100 mg per hari terdeteksi pada hari kedua pengobatan. Untuk absorpsi sendiri, prasugrel diserap dengan cepat lebih dari sama dengan 79%, dengan clopidogrel cepat diserap dengan baik. Untuk ikatan protein, prasugrel 98%, sedangkan clopidogrel 98%, kemudian di metabolit tidak aktif menjadi 94%. Kemudian untuk metabolisme, prasugrel di metabolisme pada usus dan hati, sedangkan clopidogrel di metabolisme pada hati. Untuk tes tengah eliminasi, prasugrel 7 jam, dengan clopidogrel 6 jam. Untuk ekskresi pada kedua obat sama-sama diekskresi melalui urin dan feses. Next. Berikut adalah struktur antara kedua obat, yaitu prasugrel dan clopidogrel. Yang pertama, untuk lingkaran berwarna biru pada prasugrel adalah cincin siklopropil, sedangkan pada lingkaran berwarna biru, clopidogrel adalah struktur ester karboksilat.
Kemudian untuk lingkaran berwarna ungu pada prasugrel adalah fluor, di mana gugus fluor ini adalah atom halogen yang berikat pada cincin aromatik, dan klopidogrel adalah klor yang berikat pada cincin aromatik. Untuk lingkaran berwarna hijau pada prasugrel adalah ester karboksilat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Julius. Selanjutnya, terkait hubungan struktur dan aktivitas untuk metabolisme dari klopidogrel. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, klopidogrel memiliki gugus ester yang kemudian akan mengalami hidrolisis oleh enzim karboksil esterase di hepar, membentuk turunan dari asam karboksilat yang merupakan metabolit inaktif dari klopidogrel. Kemudian, sebanyak 85-90% dari klopidogrel akan dimetabolisme dan diinaktivasi melalui jalur ini. Sisanya sekitar 2 hingga 15% dari klopidogrel akan dimetabolisme mengalami oksidasi di hepar oleh enzim sitokrom P menjadi 2-oksoklopidogrel yang merupakan metabolit intermediate. Selanjutnya, 2-oksoklopidogrel akan mengalami metabolisme fase kedua menjadi metabolit aktif dari klopidogrel, yaitu senyawa dengan gugus diol dan asam karboksilat. Kemudian yang kedua, hubungan struktur dan aktivitas untuk metabolisme dari prasugrel. Prasugrel juga memiliki gugus ester seperti pada klopidogrel namun pada posisi yang berbeda. Kemudian gugus ester ini akan juga dihidrolisis oleh enzim karboksil esterase di usus membentuk metabolit intermediate yaitu R95913. Selanjutnya, metabolit ini akan dimetabolisme di hepar menjadi metabolit aktif dari prasugrel, sama seperti klopidogrel sebelumnya memiliki gugus karboksilat dan juga gugus tiol. Namun prasugrel tidak mengalami metabolisme yang menjadi metabolit inaktif pada metabolisme lintas pertama, berbeda dengan klopidogrel. Kemudian juga prasugrel tidak terpengaruh oleh polimorfisme dari enzim CYP450, berbeda juga dengan klopidogrel. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Anita. Pada studi Triton Timi 38, yaitu suatu uji coba untuk menilai peningkatan hasil terapi dengan mengoptimalkan penghambatan trombosis dengan prasugrel pada trombolisis infark miokard, yang mengevaluasi prasugrel dibandingkan dengan klopidogrel pada pasien dengan sindrom koroner akut. Studi ini menunjukkan bahwa prasugrel lebih efektif dalam mengurangi kejadian kardiovaskular. Prasugrel juga menurunkan angka infark miokard non-fatal, revaskularisasi target mendesak, dan trombosis stent jika dibandingkan dengan klopidogrel. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan kami adalah bahwa keunggulan prasugrel dibandingkan klopidogrel, terutama dalam mencegah trombosis stent berasal dari yang pertama, efisiensi bioaktivasi metaboliknya. Terlihat dari posisi gugus ester yang dihidrolisis. Prasugrel tidak dimetabolisme menjadi metabolit inaktif pada metabolisme lintas pertama seperti klopidogrel. Yang kedua, pada metabolisme lintas pertama di hepar, prasugrel hanya melewati satu fase saja untuk menjadi bentuk aktifnya, sedangkan klopidogrel harus melewati dua fase. Yang ketiga, pada kasus pasien ini yang mengalami resistensi klopidogrel, berdasarkan hasil diskusi kami, hal ini dapat disebabkan karena pasien mengalami metabolisme yang buruk dikarenakan polimorfisme CYP450, sehingga menyebabkan jumlah klopidogrel aktif yang rendah. Kemudian yang keempat, pada analisis farmakokinetik, onset of action dari prasugrel lebih cepat, yaitu 30 menit, dibandingkan klopidogrel, yaitu 2 jam. Demikian kami sampaikan pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Rohmat Yudi. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.